Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Berikut ini adalah sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 12 Oktober 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Setelah pulang dari dokter Objin yang berada di klinik Citra Bunda untuk melakukan program kehamilan, Nando dan Saleha pun menyempatkan pergi ke sebuah taman. Hingga beberapa saat kemudian, di saat mereka tengah menikmati suasana asri di sana, tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah mereka seorang anak kecil perempuan. Dalam adegan tersebut, Nando serta Saleha terlihat begitu sangat bahagia karena tengah bermain kejar-kejaran dengan anak kecil tersebut. Tampak sekali raut wajah kebahagiaan di antara sepasang suami istri tersebut. Seolah semua itu menggambarkan tentang sebuah keluarga kecil yang sedang menikmati kebersamaannya. Apalagi saat ini, Nando dan Saleha tengah mengharapkan dengan kehadirannya buah cinta dari hubungan mereka berdua. Hingga kemudian beberapa saat tinggallah mereka berdua. Dengan sedikit termenung, Saleha mengatakan tentang keinginannya untuk bisa menjadi seorang ibu yang baik dan memiliki buah hati yang lucu-lucu, hingga bisa bermain-main seperti sebelumnya. Mendengar keinginan istrinya itu, tentu saja Nando meresponnya dengan begitu senang. Ia mengatakan kalau mereka berdua pasti akan bisa menjadi keluarga yang bahagia, lengkap dengan buah hati yang mereka sayangi. Asalkan mereka tetap terus berusaha dan berdoa agar supaya lekas diberikan momongan. Setelah itu, Saleha pun terlihat tersenyum manis dan mengiyakan serta berharap semoga Allah mengabulkan keinginan mereka berdua. Sementara itu, di tempat berbeda, Gania terlihat sedang menelpon ibunya. Di sana, Gania diminta oleh Dita untuk bisa bertemu dengannya di sebuah kafe. Mendengar ajakan dari Dita, lantas Gania pun menanyakan mau apa ibunya itu ingin mengajaknya bertemu. Gania merasa takut dan khawatir kalau dirinya bertemu dengan Dita, mengingat jika sebelumnya Gania telah berjanji di hadapan Rahmat untuk tak pernah lagi bertemu dengan ibunya itu, dengan ancaman tak akan diberikan harta kekayaan Pak Rahmat lagi. Namun tentunya Gania tak akan menuruti keinginan Pak Rahmat begitu saja. Gania akan tetap bertemu dengan Dita secara sembunyi-sembunyi. Karena pada saat percakapan di telepon, Dita telah mengatakan kalau ia telah merancang sebuah rencana yang mana ia akan membuat Saleha merasa sulit untuk mengandung. Maka dari itulah Dita ingin mengajak Gania untuk membahas soal rencananya tersebut. Sementara itu, ketika Gania tengah mengobrol di telepon, ternyata diam-diam Bara telah mendengarnya. Dalam hatinya, Bara mengatakan pasti Gania dan Dita akan melakukan rencana jahatnya lagi. Bara pun tentunya akan segera memberitahukan kepada Nando. Setelah itu, tak hanya Gania saja, Dita juga ternyata akan segera mengajak Bu Siska untuk bertemu di kafe yang sama. Jadi nantinya Dita segera bertemu dengan Gania dan juga Bu Siska. Dan benar saja, Dita dan Bu Siska pun akhirnya bertemu. Di sana Dita mengatakan kalau dirinya telah menyiapkan sesuatu, yaitu berupa minuman racikannya yang mana jika sampai Saleha meminum minuman tersebut, maka Saleha akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Setelah Bu Siska memegang botol minuman racikan dari Dita, ia tentunya akan segera membawa minuman tersebut. Sembari tersenyum jahat, Bu Siska pun mengatakan, kali ini Saleha pasti akan sedih karena ia tak akan bisa hamil. Setelah itu, Gania pun datang menyusul dan ikut bergabung dengan Dita dan juga Bu Siska. Gania tentunya akan ikut mendukung rencana jahatnya itu. Kembali ke Nando, dengan penuh perhatian, Saleha terlihat baru saja mengeringkan rambut suaminya itu setelah ia berkeramas dengan menggunakan hair dryer. Di sana Nando sempat melayangkan pertanyaan pada Saleha tentang apa nama yang bagus untuk calon bayi mereka nantinya. Mendengar pertanyaan itu, Saleha langsung terlihat sedikit tersipu malu.
Ia pun berkata kalau sebaiknya tak memikirkan soal itu terlebih dulu. Karena yang paling penting saat ini adalah meminta agar bisa diberikan kepercayaan dari Allah untuk bisa mendapatkan momongan. Mendengar itu, Nando kembali dibuat tersenyum dan segera mengaminkan doa dari istrinya tersebut. Setelah itu, Saleha terlihat tengah membuat jus wortel di dapur. Saleha sengaja membuat jus tersebut tentunya untuk Nando. Namun, ada satu hal yang membuat Saleha harus meninggalkan dapurnya itu untuk sementara waktu. Dan di saat suasana dapur tengah sepi, tiba-tiba saja datanglah Bu Siska yang terlihat berjalan dengan mengendap-endap. Sembari memegang botol minuman yang ia dapatkan dari Dita, Bu Siska langsung pergi menuju kulkas. Ia pun segera membuka kulkas tersebut dan langsung menuangkan minuman tersebut ke dalam jus wortel yang diduga milik Nando. Karena ternyata di dalam kulkas itu ada 2 gelas jus, yaitu jus wortel dan juga jus buah naga. Sembari tersenyum jahat, Bu Siska mengatakan kalau setelah meminum jus yang sudah ia campurkan, maka pastinya Saleha tak akan bisa mengandung. Begitu pikirnya. Ya, semoga saja Bu Siska telah salah memberikan minuman penggagal kehamilan tersebut. Ataupun juga ada kejadian yang membuat Saleha tak bisa meminum jus itu. Di sisi lain, Bara tampaknya tengah mengalami kesedihan yang begitu sangat mendalam. Hatinya seketika itu langsung hancur berkeping-keping karena memikirkan kisah percintaannya dengan Saras. Semua itu terjadi ketika Saras yang meminta Bara untuk bertemu di sebuah taman. Di sana mereka berdua terlihat canggung. Hingga kemudian dengan wajah sedih, Saras mengatakan keinginannya terhadap hubungannya dengan Bara. Yaitu Saras meminta agar sebaiknya mereka berdua lebih fokus kepada diri mereka masing-masing. Atau dengan kata lain, Saras ingin mengakhiri hubungannya dengan Bara. Sembari menahan air matanya, Saras pun langsung berlalu pergi meninggalkan Bara yang tengah duduk di kursi taman. Di sisi lain, Bara yang juga begitu sangat hancur hatinya seketika itu langsung berteriak kencang. Perasaannya begitu tak kuasa lagi untuk menahan rasa sakitnya. Padahal Bara sendiri begitu sangat mencintai Saras. Ia berharap jika hubungannya itu tak kandas di tengah jalan. Sementara itu, ada satu adegan yang mana Ferdi terlihat sangat emosional. Tentunya ia merasa marah setelah melihat kebahagiaan Nando dan Saleha. Hingga kemudian dengan mengambil sebuah batu besar, Ferdi langsung melemparkan batu itu ke arah kaca jendela kamar Nando dan Saleha. Nando beserta istrinya yang pada saat itu tengah menjalankan ibadah sholat tentunya langsung dibuat terkejut dengan suara pecahan kaca dari arah jendela kamarnya.